Bab 47 Rumor meresahkan, Kirana dilabrak. Jawab, meski tidak berteriak, tapi tersirat kemarahan, kekecewaan dan ketakutan dari nada suara Ragendra. Kamu percaya sama perkataan Lucky? Kirana tertawa muram, sedih dan terluka hatinya. Ragendra mendesah penuh rasa bersalah. Maafkan aku, memeluk Kirana. Kirana tersenyum dengan tetesan air mata dalam pelukan suaminya. Aku tak pernah melakukan itu selain sama kamu. Kamu suamiku, dan satu-satunya, lirihnya. Cukup lama mereka seperti itu, hingga Arsa pulang sekolah. Mereka menunjukkan kalau mereka baik-baik saja di hadapan Arsa. Berbincang sebentar, kemudian menikmati makan siang. Ragendra bermain sejenak dengan Arsa, sebelum akhirnya pamit pergi kepada anak dan istrinya itu, untuk pergi ke luar kota. Jaga dirimu dan anak kita baik-baik ya. Ragendra menggenggam tangan Kirana, dan mengecup keningnya sekilas. Kirana mengangguk kecil, dan mendoakan keselamatan serta keberhasilan dalam urusan Ragendra. Jaga ibu baik-baik, dan jangan nakal ya, ucap Ragendra kepada Arsa. Mereka berpelukan. Ayah tenang saja, aku akan menjaga ibu dengan baik, ucap Arsa penuh semangat. Ayah juga harus pulang dengan baik ya, lanjutnya dalam pelukan ayahnya. Ragendra terkekeh mendengar perkataan putranya itu. Kirana dan Arsa melambaikan tangan mengantar kepergian Ragendra dan Derry yang datang menjemput dari teras. Ayah kapan pulang? Tanya Arsa, padahal mobil baru menghilang dari pandangan matanya. Kirana tertawa kecil. Baru juga pergi. Nanti 2 hari lagi baru pulang. Lanjutnya sambil menggandeng putranya, membawanya masuk ke dalam rumah. Malam ini, Kirana sulit tidur. Karena tanpa kehadiran Ragendra, ternyata membuatnya kehilangan. Paginya, Arsa berangkat sekolah sendirian. Saat rumah sepi, dan hanya ada dirinya beserta asisten rumah tangga, datanglah tamu tak diharapkan, Lucky. Kirana berdiri di ambang pintu rumah dan berbicara dengan Lucky. Mau apa kamu datang kemari? Suamiku sedang pergi, ucapnya malas. Tak maukah kamu menyuruhku duduk dulu? Ujar Lucky dengan tatapan yang dalam, dan membuat Kirana enek. Oh, silahkan duduk kakak sepupu, ucap Kirana. Dia menunjuk kursi teras depan dengan malas. Di sini, mata Lucky membola, penuh rasa tak percaya. Ya. Memangnya di mana lagi? Tanya Kirana. Di dalam, sambil ngopi, ujarnya. Kirana mendesah kesal. Suamiku sedang tidak ada di rumah, aku tidak bisa menerima tamu pria di dalam rumah. Maaf ya kakak sepupu, sahut Kirana dengan tegas. Hahaha, kamu sedang menjauhiku kah? Lucky menggenggam tangannya cukup kuat. Lepas, aku tidak mau ada orang yang melihat kita, lalu salah sangka. Marah Kirana, dia berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman Lucky. Lucky tersenyum sinis penuh kelicikan dan intimidasi. Tapi itu tujuanku, bisiknya pelan, dekat dengan telinga Kirana. Hingga hembusan napasnya menerpa kulit leher Kirana. Kirana mundur. Dasar gila kamu. Kirana mendorong tubuh Lucky lumayan kuat, lalu masuk ke dalam rumah dan menguncinya. Lucky tersenyum menatap Kirana yang tertelan pintu. Aku pulang dulu sayang, teriaknya sengaja, lalu pergi dari rumah itu. Bukan hanya sekali. Dalam sehari itu, Lucky sampai 4 kali datang, siang, sore dan malamnya. Sepertinya dia tahu kalau Ragendra sedang tidak ada di rumahnya. Dan esoknya, Lucky kembali melakukan hal yang sama. Hingga, sore sekitar jam 4, sebuah media sosial dihebohkan dengan sebuah berita. Istri dari pengusaha sukses Ragendra, selingkuh dengan sepupu suaminya sendiri. Apa karena Ragendra cacat? Itu adalah caption beritanya. Awalnya, Kirana tidak tahu. Karena dia tidak terlalu mengikuti perkembangan di media sosial tersebut. Tapi, kedatangan seseorang yang melabraknya, membuatnya tahu. Dasar gatal,
Sudah punya suami masih saja mau merebut suamiku. Apa belum cukup kamu memberiku penderitaan? Hardik wanita itu tiba-tiba. Kirana hanya melongo menatap penampakan wanita yang melabraknya. Anda siapa? Kenapa Anda memarahi saya? Suami Anda siapa? Mana saya kenal dia, main labrak saja. Mungkin Anda salah orang bu, cerocos Kirana, yang kesal tiba-tiba dimarahi. Apa kamu tidak mengenaliku Kiran? Wanita itu menatap kesal Kirana. Kirana memperhatikannya lekat, dia merasa tidak asing dengan suaranya, tapi ragu untuk mengatakan dugaannya. Kiran, aku Sherina, ketus Sherina, dengan rasa kesal. Dia sampai melotot kepada Kirana karena bisa-bisanya tak mengenali dirinya. Sherina, ini kamu? Tanya Kirana penuh rasa terkejut. Apa ini yang dimaksud oleh mertuanya waktu itu, kalau Sherina terlihat lebih tua dari usianya? Ternyata memang ketanyaannya begitu, Sherina terlihat lebih tua. Kirana menatapnya penuh rasa tak percaya. Iya ini aku. Kenapa kamu heran begitu? Apa kamu sedang mengejekku? Ujar Sherina dengan muka masam. Kirana menghela napas dalam dan pelan. Maaf karena aku tak mengenalimu. Apa kabar? Dengan ramah, Kirana mengulurkan tangan. Tak perlu pura-pura dan berbasa-basi denganku Kiran. Aku tahu kalau kamu sebenarnya sedang menertawakan penampilanku kan? Sherina masih saja marah dan tampak penuh emosi. Kenapa aku harus bersikap seperti itu? Aku sama sekali tidak berpikir begitu. Meski iya sih aku sempat terkejut dengan penampilanmu sekarang, Lucky kan orang kaya, masa tidak bisa memberimu uang untuk perawatan? Ujar Kirana dengan malas, karena Sherina terus mengatainya. Padahal seharusnya dirinya lah yang marah dan benci kepada wanita itu. Sahabatnya yang pengkhianat. Sherina menatap Kirana masih dengan penuh kemarahan. Senang ya kamu mengejekku. Ucapnya dengan marah, meski tak berteriak. Apa kamu ingin merebut suamiku demi membalas dendam kepadaku atas kejadian di masa lalu? Sherina malah menyalahkan dan mengungkit masa lalu. Kirana mulai kesal, dia menatap Sherina dengan tatapan penuh intimidasi. Jangan bawa-bawa masa sekarang dengan masa lalu, aku benci masa lalu. Aku sudah membuangnya jauh-jauh, kamu jangan mengungkitnya lagi Sherin. Kali ini, dia berkata dengan nada dingin yang menyiratkan kemarahan. Sherina diam mendengar perkataan Kirana. Atas dasar apa kamu menuduhku mau merebut suamimu? Hah? Aku sudah punya suami sesempurna Gendra, mana mau aku memungut sampah? Lanjutnya dengan kata-kata pedas. Mendadak tenggorokan Sherina terasa kering dan lidahnya tak bisa berkata-kata untuk membela diri. Ya, dia tahu Ragendra jauh lebih unggul dari Lucky dalam berbagai hal. Tapi, akhirnya dia tahu satu kekurangan Ragendra, bibirnya tersenyum sinis. Karena suamimu cacat, jadi kamu tak terpuaskan. Sehingga mencari pelampiasan dengan suamiku. Tawa penuh ejekan terbit dari bibir merah Sherina. Mendengar perkataan Sherina, Kirana malah tertawa cukup kencang. Meski cacat suamiku itu sangat memuaskan. Lagi pula, aku tak sepertimu yang haus akan selangkangan. Hingga demi itu, kamu rela merebut kekasih sahabatnya. Sherina sangat marah mendengar perkataan Kirana, dia tak mampu mengendalikan diri, hingga akhirnya langsung merangsek maju dan menjambak rambut Kirana sekuat tenaga. Kirana berteriak kesakitan, tapi dia tidak tinggal diam. Dia membalas jambakan Sherina. Alhasil mereka berkelahi saling jambak dan cakar. Sial ada gorila mengamuk. Teriak Kirana yang sangat kesal bercampur marah kepada Sherina. Sekalian saja dia membalas perbuatan masa lalu atas pengkhianatan tak bermoral itu. Dia menjambak sekuat tenaga tanpa ampun. Sherina pun berteriak kesakitan. Asisten rumah tangga keluar karena mendengar suara keributan dan berusaha melerai, tapi malah kena jambak Sherina, akhirnya mundur lagi dan kebingungan harus berbuat apa. Dasar pelakor kamu,
Murahan. Sherina berteriak-teriak memaki Kirana. Bahkan satpam pun tak sanggup melerai, karena mereka sangat brutal saling merangsek tak ada yang mau mengalah. Brem-brem. Terdengar suara deru mesin mobil memasuki halaman. Kirana dan Sherina langsung menghentikan perkelahiannya, menoleh ke arah datangnya mobil. Kirana takut kalau Ragendra lah yang pulang, bisa-bisa dia kena marahnya. Apalagi dengan alasan dirinya disebut pelakor yang berusaha merebut suami orang. Apa-apaan kalian ini? Ternyata Orion yang datang bersama dengan Lolita. Apa kalian tidak malu hah? Lihat banyak orang yang menonton, bahkan memvideokan kalian. Apa kalian ingin terkenal dengan cara berkelahi? Orion terus saja nyerocos, dia segera menarik tangan Kirana dan membawanya masuk. Sementara Lolita menarik tangan Sherina dan membawanya masuk pula. Mereka duduk di ruang tamu. Kirana menundukkan kepala, berbeda dengan Sherina yang dengan angkuhnya menatap Orion dan Lolita saling bergantian. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Dia selingkuh dengan suamiku, mantannya di masa lalu, ujar Sherina penuh ketegasan. Kirana mendongak, bohong, aku tak melakukan itu. Atas dasar apa kamu menuduh Kirana? Tanya Orion, meski sebenarnya dia sudah tahu dari Lolita tentang berita viral perselingkuhan Kirana dengan Lucky. Aku tahu dari media sosial, videonya banyak beredar. Sherina bicara penuh keyakinan. Kirana terkejut mendengar berita itu, dia menatap mereka semua bergantian. Berita viral apa maksud kalian? Video apa maksud kalian? Tanyanya tak tahu apapun. Kamu benar-benar tidak tahu Kiran? Tanya Lolita dengan heran, kemudian dia mengeluarkan ponsel dan masuk ke aplikasi media sosial video pendek. Setelah menemukan video yang dimaksud, menyerahkannya kepada Kirana. Kirana menatap terkejut video dengan caption perselingkuhan itu, video yang menunjukkan dia bersama Lucky, dengan posisi Lucky yang dekat, yang terkesan Lucky sedang mengecupnya jika diambil dari angle yang tepat.